Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Giovanni Lionti Dwi Pemana dengan NIM 20210090075. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat dan fungsi negara. Melanjutkan dari sesi sebelumnya, yaitu lanjut sekarang ke sesi 5 tentang hakikat dan fungsi negara. Nah, para ahli mendefinisikan negara itu berbagai macam sudut pandangnya juga, yaitu ada dari ahli politik mendefinisikan negara dalam suatu politik, ada juga dari ahli hukum, yaitu mengutarakan negara dalam konteks hukum, ada juga dari ahli sosiologi, yaitu mendefinisikan negara dalam kajian-kajian ilmu sosiologi. Namun para ahli sepakat perlu adanya negara dalam bentuk apapun, karena adanya suatu masyarakat pasti perlu juga suatu negara. Ada juga ahli dari luar yang mendefinisikan negara, seperti Hans Kelsen dalam bukunya yaitu General Theory of Law and State, ada juga dari Max Weber, ada juga dari Robert M. Clover, dan ada juga dari C.F. Strong dalam bukunya yaitu Modern Political Constitution. Sedangkan pengertian negara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu yang pertama organisasi yang mana mempunyai hak sah yang tertinggi dan diikuti oleh rakyat. Yang kedua yaitu kelompok sosial yang mendiami wilayah atau daerah tertentu di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang sah, mempunyai kesatuan politik dan berhak menentukan tujuan nasionalnya masing-masing. Negara bukanlah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat untuk kepentingan diri sendiri, tetapi negara yaitu suatu gejala sosial dan politik yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengatur masyarakat yang mendiami wilayah tertentu. Negara dapat mengintegrasi dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke tujuan yang bersama. Nah, dalam rangka ini bisa kita ketahui bahwa fungsi negara itu ada dua, yakni yang pertama yaitu mengatur dan mengendalikan gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan. Dan yang kedua, mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional. Sedangkan menurut Frans Magnus Suseno, fungsi negara dapat dikembalikan kepada satu fungsi formal, yakni negara mempermaklumkan, menerapkan dan menjamin. Nah, terus sebetulnya secara memaksa keberlakuan aturan-aturan kelakuan bagi seluruh masyarakat. Sedangkan menurut John Locke, fungsi negara dapat dilihat dari tiga hal, yaitu yang pertama fungsi legislasi. Fungsi legislasi ini yaitu yang membuat undang-undang dan peraturan. Yang kedua yaitu fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan peraturan. Yang ketiga yaitu fungsi federatif. Fungsi federatif ini yaitu yang mengurusi urusan luar negeri dan mengurusi urusan perang dan damai. Teori John Locke ini kemudian disempurnakan oleh Montesquieu dalam tiga bagian tadi. Yang pertama, fungsi legislatif. Fungsi legislatif ini fungsi untuk membuat peraturan. Yang kedua yaitu fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif ini yaitu fungsi untuk melaksanakan peraturan. Yang ketiga yaitu fungsi yudikatif. Fungsi yudikatif ini yaitu untuk mengawasi agar semua peraturan untuk ditaati. Pemikiran Montesquieu ini tentang fungsi negara yang tadi dikenal juga yaitu teori trias politica. Pemahaman ini digunakan oleh negara-negara modern di era sekarang, yaitu kekuasaannya dibagi menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan fungsi dan peranan yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama. Sedangkan menurut Miriam Budiarjo dalam bukunya Dasar Ilmu Politik tentang fungsi negara, yaitu yang pertama yakni melaksanakan penertiban, yang kedua yaitu mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, yang ketiga yaitu pertahanan,
Yang keempat yaitu menegakkan keadilan. Sedangkan menurut Charles Merriam, yang pertama yaitu kekuatan ekstern, yang kedua yaitu ketertiban intern, yang ketiga yaitu keadilan, yang keempat yaitu kesejahteraan, dan yang kelima yaitu kebebasan. Menurut Soekarno, presiden pertama di Indonesia, kata Indonesia berasal dari etnologi Jerman bersama Jordan yang belajar di Holland, mengambil studi merancang kepulauan Indonesia. Karena kepulauan ini dekat dengan India, maka disebut juga menjadi kepulauan India. Dan kata Nesos berasal dari Yunani yang artinya pulau, dan diganti juga kata ini menjadi Indus Nesus yang pada akhirnya diganti menjadi Indonesia. Indonesia berarti negara kepulauan yang memiliki totalnya 13.677 pulau, dan 6.044.000 pulau itu yang pulau yang sudah diberi nama, dan 7.623 itu pulau yang belum dikasih nama. Jadi sekitar 70% atau 391 pulau yang sudah didiami atau ada penduduknya. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang majemuk dari segi kultural dan etnisnya. Pada tahun 1945 telah dikumandangkan moto nasional yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang diambil dari formulir Empu Tantular, di mana Empu Tantular ini seorang pemikir zaman kerajaan Hindu Majapahit. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Begitu Undang-Undang Dasar 1945 menyebutnya. Artinya, hukum menjadi benteng terakhir untuk menata kehidupan masyarakat Indonesia, guna menciptakan manusia Indonesia untuk berbuat baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Memahami persoalan kebangsaan yang sangat amat kompleks, mulai dari disintegrasi negara, terorisme, KKN, sampai persoalan penegakan hukum. Dengan ini, fungsi negara harus segera dioptimalkan, diwujudkan, dijalankan, serta diaktualisasikan sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusionalnya dan Pancasila sebagai landasan moralitasnya. Adapun fungsi negara yang harus segera dioptimalkan, diwujudkan, serta dijalankan antara sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi pertahanan. Artinya negara harus mempunyai kemampuan menanggulangi timbulnya serangan dan ancaman, baik dari dalam maupun dari luar, dengan cara membentuk alat negara yang tangguh demi kokoh dan tegaknya negara. Yang kedua yaitu fungsi keamanan dan ketertiban. Dalam arti negara harus mempunyai menciptakan suasana yang aman, damai, tentram, dan harmonis bagi kelangsungan hidup warga negaranya. Yang ketiga yaitu fungsi kesejahteraan. Artinya negara harus benar-benar mengadakan pembangunan yang merata dalam segala dimensi kehidupan demi mewujudkan pembangunan yang adil dan makmur berdasarkan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat yaitu fungsi keadilan. Negara dalam konteks ini diupayakan harus bisa menegakkan keadilan dengan menyelenggarakan sistem peradilan dan penegakan hukum yang bebas intervensi dan dari kekuasaan dengan segala bentuknya untuk menjamin dan melindungi warga negaranya. Oleh karena itu, fungsi negara harus didasari atas kepentingan bersama, bukan kepentingan penguasa semata, sehingga nanti munculnya rasa kurang percayanya rakyat terhadap penguasa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau dalam pengucapan kata. Sekian dari saya, Giovanni Antoni Permana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.